Kalau kalian tahu baca candlestick, maka kalian tahu kapan harus buy and sell. Kalian tahu juga kapan bisa sniper entry. Plus, ini akan meningkatkan win rate trading kalian. Intinya, ilmu ini bakalan bantu kalian punya posisi trading yang benar pas di market. Kenalin, gua Andre Rizky yang masih aktif jadi market analyst global di 2 broker international. Bentuk candlestick di market kalau kita lihat ya, kita buka gitu. Ini rumit banget. Banyak orang yang tidak paham tentang candlestick tapi sudah memutuskan trading. Padahal candlestick di market itu cuma ada 3 candlestick ini. 3 candlestick ini punya fungsinya masing-masing. Kalian bisa lihat, kita sebutnya pakai bahasa termudah aja ya. Candlestick pertama itu candlestick kuat. Candlestick kedua adalah tanda candlestick reversal. Reversal itu pembalikan bahasa Indonesia atau mau balik arah lah. Sama ketiga, candlestick yang bingung. Indecision bahasa Inggrisnya. Jadi bingung ini market lagi mau ngapain. Gitu. Nah, sebelum kita ngomongin 3 candlestick tadi, kita akan bahas dulu secara general. Candlestick itu adalah sebuah bantuan untuk kita bisa melihat market behavior. Nah, tergantung. Kalian ini mau ngelihat behavior, perilaku sebuah market tuh seberapa lama? Ada yang 1 menit, 15 menit, 1 jam, sehari. Nah, tergantung kalian mau lihat behavior marketnya mau berapa lama. Gitu. Makanya kita ada sebutannya time frame. Itu behavior market. Nah, jadi di dalam sebuah candlestick itu akan connect banget dengan 4 hal. Harga open, harga close, di mana harga tertinggi, sama di mana harga terendah. Udah 4 ini aja. Nah, kalau kita bahas lebih dalam lagi, seperti ini, oke, 4 hal ini. Jadi ketika candlestick ini candlestick kuat, hijau kuat berarti naik. Oke? Ya kan cuma 2. Kalau nggak hijau, merah. Kalau hijau ya berarti, oh ini candlesticknya mau naik nih. Badannya tebel, oh kuat nih. Gitu. Kan cuma 3 ada candlestick tadi, ingat? Nah, ketika hijau, maka open price-nya itu di bawah. Ingat, ketika hijau open price-nya di bawah. Kemudian body candle ini nandain seberapa gede behavior perilaku market buy atau sell-nya. Oh, open di sini tiba-tiba badannya gede. Oh, berarti behavior marketnya nunjukkan, oh banyak yang beli. Plus exit atau close-nya itu di atas. Nah, ekor kecil ini, oke, ini mendandakan selling pressure. Jadi ada tiba-tiba gede nih, set. Terus ada yang jualan, tapi jualannya tidak lebih dari orang yang beli. Nah, terbentuklah sebuah ekor di atasnya. Nah, sama kebalikannya kalau merah. Merah di sini, opennya di atas. Kebalikan. Literally kayak dibalik aja. Jadi opennya di atas, terus ada banyak nih tiba-tiba yang jual. Jual, terbentuk body gede. Tapi pas di antara orang yang jual, ada yang scalpingan lah bahasanya, untuk beli juga. Nah, tekanan beli itu terbentuklah wick yang bawah. Tinggal dibalik. Oke, next. Nah, kalau candlestick bullish atau tekanan beli itu kan di bawah, kalau candlestick bearish itu kan opennya tuh di atas. Ketika tidak ada harga close dan terbentuk wick itu artinya sangat kuat sekali. Kenapa? Ya beli doang gitu. Sell-nya nggak ada di candlestick kuat hijau. Atau buy-nya nggak ada, yang scalpingan tadi nggak ada. Literally ya udah mendukung banget nih. Nah ini ketika candlestick ini muncul, teman-teman bisa melakukan hal yang sama. Oh, badannya kuat, nggak ada wick atas, buy aja di atas itu. Nggak ada yang sell soalnya. Itu behavior market. Gitu ya. Jadi tanpa ekor atas candlestick bullish, tanpa ekor bawah candlestick bearish. Oke, got it? Next. Nah, kalau di antara pilihan ini, badan candle itu sangat berperan. Makin gede, makin kencang. Makin kecil, ya makin kecil juga volume yang terbentuk. Oke, badan candle sangat berpengaruh. Jadi ketika ngelihat badannya lebih besar, oh kencang nih. Nggak ada wicknya, lebih kencang lagi. Nggak ada wick atas, kan ini hijau contohnya. Ada wick atas, oh berarti udah mulai ada yang scalpingan nih, sell. Tergantung terbentuknya di mana ini. Oh, kalau kita tandain support ini, seret. Kalau yang kencang ini, ya udah nggak bisa kita ikutin, Pak. Kenapa? Ya meskipun, oh ini terkuat mas, kita buy di atas itu. Bisa-bisa aja. Tapi kalau kita stylenya adalah menunggu validasi dan munculnya tiba-tiba kencang hijau begini, susah risk to reward. Gitu. At least ya candlestick kedua atau ketiga ini masih bisa kita ikutin lah. Gitu ya. Kalau yang ini gimana? Ya udah kita tinggal open karena SL-nya bisa kecil di bawahnya. Next.
Ada lagi namanya engulfing. Engulfing ini paling sering aku pakai. Engulfing ini adalah pembalikan sebuah candle. Jadi satu candle menutup banyak candle sebelumnya. Atau candlestick ketika engulfing ini kan bullish. Oh berarti hijaunya yang gede. Oh engulfing bearish. Merahnya yang gede. Oke, got it? Ini contohnya adalah engulfing bearish. Jadi hijau-hijau-hijau dimakan langsung sama satu candlestick sell yang masif. Ini berarti ya udah pembalikan. Udah nggak kuat lagi buying pressure-nya. Jadi kesimpulannya di sini kalau kita ambil, candlestick itu akan nunjukin pasar ini lebih dominan beli atau jual lewat yang tadi. Badan candle, wick candle, and extra. Kemudian kalau ekor tanpa ekor itu menunjukkan ada pressure kebalikan. Wick yang tadi. Ya, jadi ekor tuh nggak serta-merta ada. Ingat, kalau bullish itu ekor yang ada di atas tuh nge-pressure. Kalau bearish yang bawah nge-pressure. Next ada namanya candlestick reversal. Reversal tuh balik arah, udah nggak usah dibikin bingung. Nah di reversal ini biasanya tuh ada penolakan. Ingat, penolakan. Oke? Ini ada hal kayak gini. Contoh, candlestick hijau, wick-nya tuh kenceng. Yang atas justru. Ingat, atas berarti penolakan selling. Wah kenceng banget. It means sudah mulai ada tuh. Oke, di candlestick ini memang masih dominan buyer. Tapi sellernya juga udah mulai mau dominan gitu ngasih sign ke kita. Nah kemudian terbentuk kayak gini. Wah ini udah balik ini. Udah balik ke selling pressure. Yang tadinya hijau di press ke bawah seret jadi merah. Jadi ini udah kebalik. Nah kemudian yang ini memang masih dominan buyer tapi sellernya udah mulai, baru mau mulai untuk dominan. Yang ini udah starting ngelihat kayak 60-40%. Ini udah sellernya ngambil arih 60, kemudian ini sellernya masih 30%. Itu bisa ngambil kayak gitu dari bentuk candlestick. Ini demonstrasinya, candlestick open, kemudian tiba-tiba buyer kenceng, terus ada nge-wick. Nah nge-wick ini sellernya tadi. Ini gambaran aja biar teman-teman lebih paham lagi. Next lagi, kalau tiba-tiba candlestick open, badannya hilang, set ditekan ke bawah, jadi ini naik dia badannya tadi, terus ditekan ke bawah lagi. Nah ini berarti seller nih sudah mulai gitu, sudah mulai dominan. Di sini udah persentasenya mungkin udah hampir habis ya dominansi dari buyernya itu. Udah kenceng sekali nih, mungkin 70-30 gitu. Udah sangat dominan. Next. Nah, tapi ingat di sini kebanyakan orang ngomong tak peduli ya, bullish atau bearish, ekor itu hanya jadi petunjuk. No, badan candle itu juga jadi petunjuk. Nggak cuman nge-wick doang. Badan candlenya apa? Oh ini badan candlenya hijau. Wick-nya memang kenceng, tapi masih ada buyer-nya berarti. Nah, pas badan candle-nya merah, ini udah shifting. Wick-nya kenceng di atas, ingat badannya ke shifting. It means, oh sellernya mulai mendominasi. Kalau ini kita tarik garis ini ya, seret, resist. Yang akan aku open adalah candlestick yang merah. Ini contoh kita nge-shifting. Oke, udah nggak bisa nih kita buy lagi. Di resist kena candlestick ini, kita sell yuk. Berarti kita sell-nya di bawah sini. Oke, got it? Nah, kalau contohnya ini kita balik, jadi bentuknya kayak gini, kita tarik resist, ini kebalikannya. Kenapa? Karena ini buying pressure terbentuk. Ini buying pressure. Ingat pokoknya dari atas ke bawah tuh selling, bawah ke atas tuh buying. Buying pressure. Maka di sini, yang mana yang akan aku jadikan validasi open, tetap yang merah. Kenapa? Badan candle itu ada artinya. Tapi kalau aku patokannya akan menembus, nah aku akan pakai patokan yang ini. Jadi resist, aku tetap pengen buy lagi. Ya aku tunggu candlestick yang ini. Resist tetap ada buying pressure. Oh jelas yang ini. Gitu ya. Oke kita next lagi cepet aja. Kemudian pin bar. Pin bar ini sebenarnya ketetapan sih. Jadi ketika melihat kayak gini, ini bisa ngelihat siapa yang paling kuat. Gampang ngelihatnya. Wick-nya aja. Wick-nya bawah, oh kuatnya berarti hijau. Wick-nya atas berarti kuatnya berarti seller. Gitu. Oke. Next, kesimpulan di sini reversal itu untuk tanda. Yang mana yang mulai ambil alih? Buyernya kah? Sellernya kah? Dilihat dari mana? Sama badannya atau wick-nya. Jadi kalau yang tadi tuh badan doang yang materi pertama, yang ini udah mulai ada shifting nih. Wick-nya panjang sekali, badannya tipis. Terakhir, indecision. Ini paling gampang. Indecision itu sering disebut doji. Doji di sini itu pasti untuk balik arah. Pasti. Jadi ketika seller buyer kebingungan itu tandanya ini areanya ketika terkena area yang menarik di zonanya itu waktunya kita balik. Tapi kalau tidak terkena itu waktunya kita menjauh dari market. Oh ada doji tapi tidak ada area penting menjauh dari market.
Gitu. Jadi pembentukan dojinya itu kayak gini. Open, buyer naik, terus ada seller nekan, merah lagi, sering kan? Hijau, merah candlestick. Kemudian terbentuk kayak gini, indecision, bingung. Tandanya market ini bingung mau kemana. Gitu, ini ragu-ragu dia. Nah, ini ada beberapa indecision candlestick atau doji lah bahasanya. Aku sering sebutnya doji. Ini pasti balik arah gitu kalau doji ini. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ada candlestick merah. Kemudian di sini zonanya let's say demand ya. Jadi indecision, doji kena demand, itu waktunya buy. Beda kalau dojinya tuh di tengah-tengah sini. Ini supply demand-nya tuh masih jauh. Itu waktunya kita menjauh. Jangan trading. Karena bingung marketnya mau lanjut bawah atau naik ke atas. Tapi kalau kena di areanya, itu jadi sign balik arah. Jadi indecision as reversal pattern. Sangat bisa. Nah, jadi akan muncul kayak gini biasa. Indecision, bingung, balik arah. Umumnya kayak gini. Tapi nggak selalu ya. Nggak segampang ini. Market bukan hafalan. Tapi ini edukasi buat teman-teman secara masif. Nah, kesimpulannya, indecision memang tidak bisa dijadikan patokan entry yang tepat. Makanya dia butuh satu faktor lagi, area penting. Area penting apa itu? Support resist bisa, supply demand bisa, trend line bisa, apapun area penting market. Ketika itu connect dua-duanya, bisa untuk candlestick balik arah. Tapi kalau masih jauh, menjauh ya. Itu tanda market bingung banget, mulai sepi volumenya. Nah, sekarang kita akan coba contoh praktekan langsung ke market ilmu-ilmu tadi. Oke. Nah, ini adalah contoh setupku pas aku trading bareng kemarin. Nah, kayak gini. Ini setupnya udah aku share. Dan ini demonstrasinya pas aku melakukan buy posisi. Reasonku buy di sini, aku nggak dari candlestick dulu, Pak. Jadi startnya tuh selalu, meskipun teman-teman udah punya edukasi candlestick, bukan dari candlestick dulu. Tapi yang paling penting nomor satu adalah area penting. Nah, ini area penting. Area penting di sini kenanya apa? Demand. Jadi urutannya area penting dulu. Setelah area penting baru validasi candlestick. Atau kita sebutnya price action. Nah, price action ini menggambarkan ya candlestick ini seperti apa. Kita contohin. Di GBP/JPY di sini kelihatan ada sebuah struktur harga. Struktur harga awal adalah dia, ini kelihatan ya kirinya ya. Wah, kenceng banget naiknya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat GBP/JPY dia itu lagi naik. Oke. Naik kenceng kayak gini. Kemudian setelah naik dia di sini nih kayak membuat struktur lain. Nah, ini yang wajib pasti aku ambil tradingannya. Kelihatan bahwa di area sini. Nah, jadi kita PR-nya tinggal nunggu di level ini, oke, apakah GBP/JPY bakal balik arah. Berarti poin 1 udah memenuhi nih. Poin 1 adalah demand zone. Kemudian kita validasi di sini pakai ilmu yang tadi, price action. Nah, sekarang kalau kita lihat GBP/JPY terbentuk candlestick, lihat merah kenceng, terus ada candlestick hijau. Candlestick hijau, wick-nya tapi di atas. Berarti, oh, dominannya udah mulai buyer, tapi tetap ada sellernya gitu. Aku akan pasang plan buy, udah ada buyer, tapi aku nggak berani SL-nya di sini, Pak, nggak berani. Kenapa? Masih ada sellernya sebagai wick, itu decisionku. Kemudian ya udah aku agak jauhin SL-nya, plus TP-nya di sini masih dapat 1:1. TP2 masih dapat 1:2. Udah, ini jadi patokanku untuk buy di GBP/JPY. Melihat masih ada selling pressure di price action, aku tidak berani langsung untuk SL-nya tipis. Jadi gitu. Candlestick hijau, wick-nya di atas. Ingat wick-nya kan berarti sebagai ada masih selling. Kemudian ya udah, agak susah nih kalau SL-nya tipis. Kecuali wick-nya bawah. Terus ya udah kita tinggal jalani marketnya. Nah, tuh lihat. Setelah naik, kalau kita pasang SL di wick sini, lihat langsung ngebanting wick-nya ke bawah. Serem. Jadi itu ya, pemahaman candlestick ketika ada hijau, wick-nya di atas, ini masih ada sellingnya. Takutnya hijau lagi, tiba-tiba ada ngebanting merah. Jadi kalau SL di sini agak serem. SL-nya harusnya agak jauh di bawah zona yang kita tentukan sebagai zona critical. Zona critical GJ di sini adalah kena demand zone. Jadi pasang aja di bawahnya, kasih jarak di bawah demand zone. Ini kan di bawah demand zone ya aku taruh. Tuh.
Kemudian ya udah marketnya akan memvalidasi plan kita, terserah kemanapun dia pergi. TP1 hit. Dah, kita tinggal literally biarin marketnya. Dah, just trust our plan. And it's hit TP. Gitu. Ini bareng-bareng, literally bareng-bareng. Nih, GJ terus kemudian diupdate lagi GJ-nya gimana. Oh, udah running Pak, GJ-nya aman ya. Terus besoknya lagi kita update. Oh, udah target TP saja. Kita terus-terusan update di Discord. Buat teman-teman yang mau ikutan trading bareng aku, tinggal membership aja di channel YouTube ini. Nanti teman-teman akan dapat akses Discord untuk trading bareng aku. Nah, ketika teman-teman sudah punya ilmu yang aku sharingkan ini, sudah firm ilmunya, itu teman-teman sudah mulai waktunya naik level. Modalnya dinaikin, Pak. Kenapa? Ketika teman-teman udah punya ilmu yang cukup, modalnya masih kurang, return on trade kalian itu jadi kurang berasa. Ingat, ilmu dulu ya. Ilmu dulu dikencengin ketika udah di standar level tertentu, udah kalian ngerasa cukup, level up duitnya, nggak masalah. Gitu. Nah, untuk nge-level up duit ini nggak gampang, Pak. Harus pilih di mana yang ketika kita masukin uang kita aman. Kalau broker lokal itu aku sukanya dia itu bukan di brokernya duitnya, tapi di segregate account-nya. Jadi kayak kalau di saham itu namanya ada RDN-nya. Jadi ketika itu broker sahamnya hilang, ya udah kita tinggal ke bank tertentu yang di RDN itu, ambil duit kita di situ. Nah sama kalau broker lokal, contoh buka aja broker forex legal Bapepti gitu di Google. Nah contoh di sini adanya Finex. Finex itu bukan di Finex duitnya, tapi di segregate account-nya. Jadi kita masukin let's say 50 juta, Finex-nya bangkrut gitu, kita tinggal ke bank segregate-nya, apa banknya, sebut nama kita, sebut validasi verification kita, ambil duitnya. Bukan di Finex-nya. Gitu. Apalagi Finex di sini udah 4 legalitasnya, Bapepti, KBI, JFX, serta OJK. Literally udah aman banget. Pilih aja yang paling tinggi, Pak. Paling rata kanan kalau soal mau naikin duit modal trading. Cek aja link download Finex biar memudahkan teman-teman, udah kita taruh di deskripsi video. Nah, di akhir video ini aku cuman mau rakum poin penting. Di sini aku kasih ya beberapa pertanyaan yang akan ngerangkum di video kali ini. Pertama, apa yang kalian lihat pada candlestick? Jelas siapa yang paling dominan? Antara buyer atau sellernya? Karena ketika kita tahu yang mana yang dominan, kita tinggal ikut. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang dicari trader dengan melihat candlestick? Ya, reaksi dari harga penting. Oh, ada demand. Reaksinya gimana? Penting loh ngelihat reaksi. Makanya pertama tuh validasi dulu area penting, kemudian kedua validasi price action. Ketika validasi, oh demand, validasi price actionnya buying pressure, tapi masih ada sellingnya dikit. Oh ya udah SL-nya kita jauhin. Oh demand, langsung gede badan candlenya. SL-nya bisa tipis, kita biarin naik. Gitu. Terakhir, apa tujuan kita membaca candlestick? Supaya kita bisa tahu ngatur psikologi harga di market ini sekarang ini lagi kenapa. Ketika kita entry kita tenang. Ketika kita punya kepastian nih. Udah, 3 pertanyaan tadi sudah merangkum semua apa yang ada di video kali ini. Nah semoga dengan adanya video kali ini teman-teman ilmu market candlesticknya jauh meningkat. It's free for you guys. Jangan lupa untuk support kita, terus subscribe biar kita bikinkan video yang jauh lebih mahal, ilmunya jauh lebih banyak supaya teman-teman gak perlu lagi keluar duit hanya untuk ilmu market.